wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Maulana. Nama saya Ilma Sulistiana. Nama saya Melinda. Nama saya Iman Saiful Rahmat. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kecekungan kurva fungsi trigonometri. Cekungan kurva fungsi trigonometri. Kecekungan fungsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, cekung atas. Suatu fungsi dikatakan cekung atas jika turunan pertama dari fungsi tersebut naik. Dan yang kedua, cekung bawah. Suatu fungsi yang dikatakan cekung bawah jika turunan pertama dari fungsi tersebut turun. Ilustrasinya dapat kita lihat dari gambar di bawah ini. Gambar yang pertama menunjukkan fungsi naik yang dimana gambarnya cekung ke atas. Gambar yang kedua menunjukkan fungsi turun yang dimana gambarnya cekung ke bawah. Teorema kecekungan fungsi, andaikan f terdiferensiasikan dua kali pada selang terbuka I. Yang pertama, jika f double aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x dalam I, maka f cekung ke atas pada interval I. Yang kedua, jika f double aksen x lebih kecil dari 0 untuk semua x dalam I, maka f cekung ke bawah. Contoh soal, diketahui fx sin 2x untuk 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Tentukan 1. Interval fungsi f cekung ke atas. 2. Interval fungsi f cekung ke bawah. Jawab. F dalam kurung x sama dengan sin 2x. F aksen dalam kurung x sama dengan 2 cos 2x. F 2 aksen dalam kurung x sama dengan min 4 sin 2x. Cari titik belok. F 2 aksen dalam kurung x sama dengan 0. Min 4 sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan sin 0 derajat. Didapat persamaan trigonometri. 2x sama dengan 0 derajat plus Ka kali 360 derajat atau 2x sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat. X sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat atau X sama dengan 90 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk X sama dengan 0 derajat plus K kali 180 derajat. K sama dengan 0 dan X sama dengan 0 derajat. K sama dengan 1 dan X sama dengan 180 derajat. K sama dengan 2 dan X sama dengan 360 derajat. Atau untuk X sama dengan 90 derajat plus K kali 180 derajat. K sama dengan 0 dan X sama dengan 90 derajat. K sama dengan 1 dan X sama dengan 270 derajat. Di sini diketahui 0 derajat ke 90 derajat itu min. Sedangkan 90 derajat ke 180 derajat itu plus. Dan 180 derajat ke 270 derajat itu min. Dan 270 derajat ke 360 itu plus. 1. Fungsi f dalam kurung x cekung ke atas berada di interval 90 derajat kurang x kurang 180 derajat dan interval 270 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. 2. Fungsi f dalam kurung x atau cekung ke bawah berada di interval 0 derajat kurang dari x kurang dari 90 derajat dan interval 180 derajat kurang dari x kurang dari 270 derajat. Di sini udah ada gambar grafik. Kita lihat 0 derajat ke 90 derajat itu min. Dan ke bawah 90 derajat ke 180 derajat itu plus. Jadi kalau ke atas itu min dan ke bawah itu plus. Diketahui fungsi fx sama dengan 1/2 sin x pada interval min pi sampai 2 pi. Tentukan di mana fungsi tersebut cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu mencari turunan kedua dari fungsi tersebut. Nah, jawab. Fx sama dengan 1/2 sin x. Nah, untuk mencari turunan kedua dari fungsi tersebut, maka yang harus kita lakukan tentunya mencari turunan pertamanya dulu. Turunan pertama dari fungsi ini yaitu sama dengan 1/2 cos x. Turunan keduanya yaitu 1/2 min sin x atau min 1/2 sin x. Setelah itu kita mencari pembuat nolnya. Min 1/2 sin x sama dengan 0. Sin x sama dengan 0. Sin x sama dengan sin 0 karena nilai sin 0 adalah 0. Sehingga x yang memenuhi sama dengan 0 ditambah k dikali 2pi. Atau x sama dengan pi ditambah k dikali 2pi. X yang memenuhi yaitu min pi, 0, pi, dan 2pi. Min pi diperoleh dari nilai k min 1 yang dimasukkan ke x yang kedua yaitu pi ditambah min 1 dikali 2pi yaitu min pi. 0 diperoleh dari 0 ditambah 0 dikali 2pi yaitu 0.
X pi diperoleh dari nilai K0 yang dimasukkan ke X kedua, yaitu pi ditambah 0 dikali 2pi, yaitu pi. Dan 2pi diperoleh dari nilai K1 yang dimasukkan ke X0 ditambah 1 dikali 2pi, yaitu 2pi. Selanjutnya buat batasan berupa garis bilangan seperti ini. Nah, dari soal yang tadi dihasilkan 3 interval. Yang pertama yaitu dari min pi ke 0, dari 0 ke pi, dan dari pi ke 2pi. Nah, setelah itu kita ambil sudut istimewa. Misalnya dari min pi ke 0 kita ambil yaitu min 1/2pi, dari 0 ke pi yaitu 1/2pi, dan dari pi ke 2pi yaitu 3/2pi. Selanjutnya kita masukkan nilai sudut-sudut istimewa ini ke fungsi turunan keduanya. Untuk yang pertama, x-nya bernilai min 1/2pi, di mana f double aksen min 1/2pi sama dengan min 1/2 sin, karena ini diambil dari turunan kedua. Dalam kurung min 1/2pi sama dengan 1/2 sin dikali 1/2pi sama dengan 1/2 dikali 1, hasilnya 1/2, di mana 1/2 itu nilainya lebih besar dari 0. Maka untuk yang ini fungsinya cekung atas. Yang kedua, x-nya kita masukkan 1/2pi. F double 1/2pi sama dengan min 1/2 sin dikali 1/2pi sama dengan min 1/2 dikali 1 sama dengan min 1/2, di mana min 1/2 lebih kecil dari 0. Maka untuk yang ini cekung bawah. Yang ketiga, untuk f double aksen 1/2pi sama dengan min 1/2 sin dikali, maaf ini 3/2, f double aksen 3/2pi sama dengan min 1/2 sin dikali 3/2pi sama dengan min 1/2 dikali min sama dengan 1/2. 1/2 lebih besar dari 0, maka ini cekung atas. Jadi fx cekung ke atas pada interval min pi sampai 0 dan pi sampai 2pi. Fx cekung bawah pada interval 0 sampai dengan pi. Ke atas syaratnya turunan kedua x lebih besar daripada 0. Turunan pertama x sama dengan x pangkat 3 turun jadi 3x plus 3x pangkat 2 plus 12x pangkat 2 turun jadi 24x plus 10x turun jadi 10, 15-nya habis. Turunan kedua x lebih besar daripada 0. 3x pangkat 2 turun jadi 6x plus 24 lebih besar daripada 0. 6x lebih besar daripada min 24. Kenapa jadi min? Karena punya luas. X lebih besar daripada min 24 dibagi 6. X lebih besar daripada min 4. Kita cari cekung yang ke bawah. Turunan kedua, X lebih kecil daripada 0. 6x, karena sama aja ya, karena udah ketemu jarak ini ya, turunan keduanya. Jadi 6x plus 24 lebih kecil daripada 0. X lebih kecil daripada min 4. Karena sama ini cuma beda tanda, ini lebih besar, ini lebih kecil. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.